Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Anak-anak kelas 5, hari ini kita akan belajar tema 9, subtema 3, pembelajaran 3. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan mengucapkan Basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Anak-anak, pada pertemuan kali ini, Bu Sofia akan menyajikan beberapa gambar dan sebuah video. Tujuannya untuk apa? Tujuannya agar anak-anak hari ini dapat mengetahui jenis-jenis iklan. Anak-anak pasti kalau di rumah, kalau sedang merasa bosan, suka menonton televisi kan? Atau mungkin sebagian di antara kalian juga suka menonton video lewat YouTube. Ketika kalian sedang menonton, di sela-sela acara yang kalian tonton, pasti diselingi oleh iklan. Nah, itulah yang akan kita bahas hari ini, yaitu jenis-jenis iklan. Selain itu, kita juga akan belajar tentang pentingnya rasa persatuan dan kesatuan, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Kemudian, kita juga akan belajar tentang kegiatan ekonomi dan jenis-jenisnya. Apakah kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Siap ya? Tetap semangat walaupun belajar dari rumah. Baiklah anak-anak, di sini Bu Sofia ada sebuah teks bacaan. Disimak ya. Alan baru saja selesai membantu ayah mencabut rumput di halaman rumah. Tiba-tiba ada lapor koran datang. Alan menerima koran, lalu duduk di teras rumah untuk membacanya. Di halaman kedua, Alan melihat sebuah iklan tentang himbauan memakai masker. Di sampingnya, terdapat berita tentang konflik antara ojek online dan ojek pangkalan. Nania, adik Alan, hendak pergi ke warung. Nania tidak mengenakan masker. Alan langsung mengingatkan adiknya untuk memakai masker. Pakailah maskermu, Nania, jika keluar rumah, katanya. Iklan apa sih yang dilihat Alan? Yuk kita lihat sama-sama. Ini dia iklan yang dilihat oleh Alan. Menurut anak-anak, itu iklan tentang apa ya? Ya benar, itu adalah iklan tentang himbauan memakai masker. Kalimat iklannya adalah masker untuk semua. Selalu gunakan masker saat di luar rumah. Jangan lupa cuci masker kain setiap habis dipakai. Di sini kita bisa lihat nih ada dua jenis masker yang dipakai oleh ketiga orang ini ya. Kalau kita lihat yang dipakai oleh ibu-ibu berbaju biru itu namanya masker kain. Masker kain itu masker yang biasa digunakan oleh masyarakat umum sehari-harinya ya. Kemudian yang dipakai oleh tenaga kesehatan ini namanya masker bedah atau masker N95. Masker ini biasa digunakan oleh para tenaga medis karena memiliki daya filtrasi yang lebih baik daripada masker kain. Mengapa setelah melihat iklan layanan masyarakat tersebut, Alan langsung mematuhi himbauan untuk memakai masker saat keluar rumah? Ya, tadi saat Nania adiknya mau keluar ruang mau ke warung, Alan langsung mengingatkan adiknya, ayo Nania pakai maskernya dulu. Nah, itu dia salah satu tanda bahwa begitu membaca iklan, Alan langsung patuh dengan himbauannya. Sekarang mari kita lihat berita yang Alan baca tentang konflik antara ojek online dan ojek pangkalan. Peristiwanya ada di Semarang ya anak-anak, tepatnya di Stasiun Poncol. Ada puluhan pengemudi ojek online itu bentrok fisik dengan tukang ojek pangkalan di sekitar Stasiun Poncol, Semarang, Jawa Tengah. Sebabnya, pengemudi ojek online dianggap telah mengambil penumpang di area stasiun yang
mulanya menjadi wilayah ojek pangkalan. Ironisnya, kejadian tersebut terjadi setelah sebelumnya sudah dilakukan mediasi yang difasilitasi oleh Kepolisian Sektor Semarang Utara. Tetapi meskipun sudah menjalankan mediasi, para ojek online dengan ojek pangkalan masih saja terlibat bentrok fisik. Menurut anak-anak, kenapa sih kok bisa sampai terjadi konflik antara ojek online dengan ojek pangkalan? Kemudian, apa akibatnya jika konflik tersebut terus-menerus dilakukan dan tidak segera diselesaikan? Sekarang kita lihat yuk ketiga gambar iklan berikut. Menurut anak-anak, ketiganya ini sama-sama iklan, tetapi apakah kalian dapat menemukan di mana letak perbedaannya? Iya, betul. Untuk gambar iklan yang pertama, itu ada gambar produk yang akan dijual. Itu ada produk sirup, yang mana kalau kita mengamati gambar iklan satu ini, kita jadi ada rasa ketertarikan untuk membeli sirupnya. Ya kan? Kalau untuk gambar iklan kedua, menurut anak-anak bagaimana? Ya, ini adalah iklan tentang berita duka cita ya anak-anak. Biasanya kita menemukan iklan semacam ini di koran-koran. Kemudian kalau gambar iklan yang ketiga, ya, ini iklan tentang himbauan untuk memakai masker. Ya, karena saat ini kita sedang berada di masa pandemi COVID-19, sehingga semua orang harus memakai masker saat keluar rumah. Ketiga iklan ini namanya apa ya? Yuk kita lihat di slide berikutnya. Iklan yang pertama yang ada produknya itu namanya jenis iklan penawaran atau iklan niaga. Untuk gambar kedua disebut jenis iklan pengumuman atau pemberitahuan. Yang ketiga adalah jenis iklan layanan masyarakat. Untuk iklan penawaran atau niaga, yaitu iklan yang bertujuan untuk menawarkan sesuatu. Seperti di gambar ini, menawarkan sirup marjan. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk menarik perhatian khalayak agar mau membeli produknya. Yang kedua, ada iklan pengumuman atau pemberitahuan. Iklan ini bertujuan untuk menarik perhatian khalayak umum tentang sesuatu hal. Misalnya tentang berita duka cita, tentang suatu acara, dan lain-lain. Selain itu, juga agar orang-orang dapat mengetahui tentang sesuatu hal. Yang ketiga, ada iklan masyarakat. Iklan layanan masyarakat yaitu iklan yang bertujuan untuk memberikan penerangan tentang suatu hal. Misalnya, larangan menggunakan narkoba, larangan merokok di tempat umum, larangan membuang sampah sembarangan, atau seperti yang ada di gambar ini, yaitu himbauan untuk memakai masker. Selanjutnya ada sebuah gambar, anak-anak perhatikan. Di situ ada sekelompok anak yang sedang bermain bersama ya. Dan dapat kita lihat dari pakaian yang mereka kenakan, mereka berasal dari daerah yang berbeda-beda. Tetapi walaupun berasal dari suku yang berbeda, anak-anak itu tetap bermain bersama, tetap rukun ya, seperti tidak ada perbedaan ya. Jadi perbedaan itu tidak menjadi halangan untuk bersatu. Kemudian ini adalah sebuah gambar yang sangat dekat dengan kita karena pasti anak-anak di rumah pernah ada acara kerja bakti bukan? Biasanya di hari Minggu ya. Nah ini ada gambar bapak
Bapak sedang kerja bakti membuat selokan. Anak-anak coba kalian bayangkan jika yang membuat selokan hanya satu atau dua orang saja. Apakah pekerjaan membuat selokan itu akan cepat selesai? Tentu tidak ya, tentu akan sangat lama jika dibandingkan dikerjakan beramai-ramai bersama-sama seperti ini. Bahkan itu ada anak kecil ya seusia kalian yang ikut membantu. Anak-anak, gambar tersebut menggambarkan adanya persatuan dan kesatuan. Persatuan dan kesatuan sangat penting, baik di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, maupun negara. Indonesia, negara kita, adalah sebuah bangsa yang kaya akan ras, suku, dan budaya, sehingga memiliki konteks persatuan bangsa, walaupun beraneka ragam baik sukunya, adat istiadatnya, sampai bahasanya, tapi tetap satu jua. Persatuan dan kesatuan sudah seharusnya dijaga dan dipertahankan demi keberlanjutan pembangunan bangsa kita. Jika tidak ada rasa persatuan dan kesatuan, apa ya akibat yang terjadi? Seperti di gambar ini terjadi di lingkungan keluarga. Kalau tidak ada rasa persatuan dan kesatuan di dalam lingkungan keluarga, maka bisa terjadi bentrok ya antar anggota keluarga, bertengkar seperti ini. Ayah dengan anaknya sedang konflik ya, sehingga tentu suasana rumah menjadi tidak nyaman karena adanya konflik tersebut. Ini adalah contoh akibat yang bisa terjadi jika tidak ada rasa persatuan dan kesatuan di lingkungan keluarga. Seperti terjadi pertengkaran, kemudian kurangnya kerukunan, dan kurangnya keakraban di dalam keluarga. Selanjutnya, ini biasanya terjadi di lingkungan sekolah ya anak-anak. Biasanya ada saja konflik antar teman, terutama biasanya yang bertengkar seperti ini anak laki-laki ya, sampai pukul-pukulan. Nah, ini adalah akibat jika tidak ada rasa persatuan dan kesatuan di lingkungan sekolah. Tentu, jika kalian berada di lingkungan semacam ini, sangat tidak nyaman, bukan? Kalian pasti merasa was-was, barangkali si A berantem dengan si B, menimbulkan kekacauan, kericuan, dan mengganggu kenyamanan teman-teman di sekitarnya. Selain pertengkaran tadi, contoh akibat yang bisa terjadi jika tidak ada rasa persatuan dan kesatuan di lingkungan sekolah adalah timbulnya rasa sombong dan tidak peduli dengan sesama teman. Kemudian juga ada perasaan membeda-bedakan teman, tidak mau berteman dengan si A, tidak mau berteman dengan si B, ya. Tentu itu sangat tidak baik ya, karena kita harus berteman dengan siapa saja tanpa membeda-bedakan. Kemudian juga bisa timbul mengolok-olok teman, ya, sehingga perasaan temannya jadi terlukai karena diolok-olok. Tentunya itu tidak baik karena menyakiti perasaan orang lain. Sedangkan di lingkungan negara, seperti yang ada di gambar ini, ada gambar Bhinneka Tunggal Ika yang tersobek ya, yang menandakan adanya perpecahan. Ini tentunya sangat-sangat tidak diharapkan, jangan sampai terjadi ya anak-anak, karena jika terjadi hal ini tentunya akan menimbulkan kekacauan di mana-mana. Sekarang kita sama-sama lihat satu buah video berikut ini. Yuk, amati ya.
Itu tadi adalah video tentang Nusa dan Rara yang jualan kue cubit buatan ibunya. Nah, anak-anak, kegiatan yang dilakukan oleh Nusa dan Rara, kemudian teman-temannya yang tadi juga sama-sama jualan, dan bapak-bapak yang lewat tadi yang beli kue cubitnya, itu menggambarkan kegiatan ekonomi. Apa sih kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang, perusahaan, maupun masyarakat untuk memproduksi barang dan jasa maupun mengonsumsi barang dan jasa tersebut. Untuk memenuhi kehidupan, seseorang akan melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan baik berupa sandang, pangan, dan papan. Anak-anak, tadi kue cubit yang dijual oleh Nusa dan Rara dibuat oleh ibunya. Artinya, ibu Nusa dan Rara itu melakukan kegiatan produksi, yaitu kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan. Kemudian anak-anak, ketika kue cubit itu sudah selesai dibuat oleh ibunya, tentunya kue cubit tersebut harus sampai kepada orang yang memakannya atau mengkonsumsinya, bukan? Oleh karena itu, harus disalurkan dengan cara apa? Iya, betul, dengan cara berjualan ya, seperti yang dilakukan oleh Nusa dan Rara tadi. Mereka berdua berjualan di pinggir jalan ya, kue cubitnya ditata dengan baik di atas meja, kemudian mereka melakukan promosi kepada orang-orang yang lewat agar tertarik untuk membeli kue cubit mereka. Yang dilakukan oleh Nusa dan Rara tersebut dinamakan kegiatan distribusi. Setelah barang melalui proses produksi, barang tidak bisa langsung dinikmati oleh konsumen. Barang harus melalui proses distribusi. Tujuannya adalah untuk menyalurkan barang yang sudah diproduksi ke konsumen yang dituju. Orang yang melakukan kegiatan distribusi namanya distributor. Selanjutnya, yang mengkonsumsi barang atau jasa, kalau tadi di video berarti yang mengkonsumsi kue cubit, itu tadi adalah bapak-bapak yang lewat tadi ya. Nah, bapak-bapak yang lewat tadi melakukan kegiatan konsumsi, yaitu tindakan menghabiskan atau mengurangi secara berangsur-angsur manfaat suatu barang dalam memenuhi kebutuhan untuk memelihara kelangsungan hidupnya. Ya, artinya kue cubitnya itu dimakan biar kenyang dan biar menghasilkan energi. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi dinamakan konsumen. Baik, anak-anak, untuk berikutnya kita akan mengerjakan LKPD yang nanti anak-anak kerjakan secara asinkronus ya, artinya tidak setelah menonton video ini, silakan dikerjakan. Untuk kegiatan 1, soalnya seperti ini. Disajikan sebuah gambar, marilah kita memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa. Pertanyaannya, jenis iklan apakah pada gambar di atas? Apakah informasi penting dalam iklan tersebut? Tuliskan pada kolom berikut. Ya, jadi nanti anak-anak tuliskan ini jenis iklan apa, kemudian informasi penting apa sih yang kalian peroleh dari mengamati gambar iklan. Selanjutnya, untuk kegiatan kedua, anak-anak diminta untuk mengidentifikasi peristiwa-peristiwa yang tidak mempedulikan persatuan dan kesatuan yang terjadi di masyarakat. Kemudian, anak-anak jelaskan apa saja akibat yang akan terjadi dampak dari peristiwa tersebut. Selanjutnya, untuk LKPD yang ketiga, tadi setelah kalian mengamati video Nusa dan Rara tadi, kalian membuat mind map atau peta pikiran tentang jenis-jenis kegiatan ekonomi, seperti yang sudah kita bahas tadi ya. Nanti setelah anak-anak mengerjakan LKPD, anak-anak buat laporannya, kemudian anak-anak sampaikan hasil dari
pekerjaan kalian. Nah, anak-anak, dari pelajaran tadi yang sudah Bu Sofia sampaikan, kira-kira kesimpulannya apa saja ya? Ya betul, tadi kita sudah belajar tentang jenis-jenis iklan. Ada iklan penawaran, ada iklan pengumuman, dan ada iklan layanan masyarakat. Kemudian kita juga sudah belajar tentang makna persatuan dan kesatuan, serta akibatnya jika tidak ada rasa persatuan dan kesatuan baik di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, maupun negara. Kemudian kita juga sudah belajar tentang kegiatan ekonomi. Ada kegiatan produksi, ada kegiatan konsumsi, dan ada kegiatan distribusi. Dari keseluruhan materi tersebut, adakah yang belum anak-anak pahami dengan baik? Jika tidak ada, silakan bisa ditanyakan melalui grup WhatsApp kelas ya. Kemudian nanti kita akan lanjut dengan mengerjakan soal tes di Google Form. Dan untuk pembelajaran berikutnya adalah tema 9, subtema 3, pembelajaran 4. Demikian anak-anak pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat. Marilah kita akhiri pelajaran hari ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih sudah mengikuti dari awal hingga akhir. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.